Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Kelor Pajak setelah sekian lama saya tidak membuat konten. Untuk kali ini dan kedepannya saya akan lebih rutin lagi membuat konten sehubungan dengan akan adanya aplikasi baru yang disebut dengan Cortex. Dan mungkin sudah pernah kalian dengar juga ya mengenai Cortex ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan Cortex itu dan seperti apa nanti bentuknya? Nah, nanti akan kita bahas secara ringkas dalam video berikut ini. Ya, jadi Cortex adalah merupakan aplikasi terbaru dan teranyar dari DJP yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak serta mendigitalisasi proses bisnis, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Cortex ini sudah memiliki satu aplikasi dan nanti tidak akan lagi ada aplikasi-aplikasi seperti saat ini ya. Ada namanya aplikasi e-faktur, e-bootpot dan seterusnya. Nanti itu akan diintegrasikan menjadi satu aplikasi dan berbasis web yang tentunya akan memudahkan wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki semacam tax account management dalam bentuk portal, sehingga kita sebut dengan portal tax account management, yang dengannya wajib pajak bisa melihat beberapa informasi terkait riwayat transaksi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam Cortex ini sudah menggunakan NPWP 16 digit baik badan maupun orang pribadi, dan khusus untuk wajib pajak orang pribadi WNI akan menggunakan nomor NPWP sesuai dengan nomor NIK atau nomor KTP. Nah, adapun untuk wajib pajak WNA dan wajib pajak badan serta instansi pemerintah itu akan menggunakan nomor NPWP yang lama ditambah dengan angka 0 di depannya sehingga menjadi 16 digit. Bagaimana kita ketahui bahwa sejak 1 Juli yang lalu tahun 2024 itu sudah dimulai pemadanan NIK dan NPWP, dan itu merupakan masa transisi untuk menuju Cortex. Ya, selain itu sudah dalam Cortex ini sudah tidak ada lagi NPWP cabang. Nanti kedepannya itu hanya akan ada NPWP pusat dan NITKU. NITKU ini adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Khusus untuk pemberian akses digital di Cortex ini cukup satu kali saja dan satu proses dan di tempat yang sama, yaitu di Cortex saja. Adapun kalau kondisi saat ini, misalkan kita mendaftarkan NPWP, untuk bisa melaporkan SPT secara online kita harus mendaftarkan lagi formulan e-fin ke KPP sehingga mendapatkan akun DJP online, dan belum lagi kalau misalkan dikukuhkan sebagai PKP dan wajib PPN maka harus mengurus akun PKP dan sertifikat elektronik. Nah, untuk Cortex ini cukup pada saat sekali saja di Cortex semuanya bisa diperoleh untuk akses digital untuk semua layanan perpajakan. Satu lagi yang perlu diketahui bahwa untuk Cortex nanti itu sudah tidak berlaku lagi nomor e-fin ya. Jadi kedepannya nanti untuk di Cortex ini wajib pajak bisa melakukan perubahan password kapan saja tanpa harus menggunakan nomor e-fin. Ya, selain itu untuk pembuatan kode billing di Cortex cukup lebih fleksibel ya dibandingkan yang sekarang. Di Cortex nanti itu pembuatan kode billing bisa dibuat sekaligus untuk beberapa jenis pajak, masa pajak, bahkan untuk beberapa ketetapan pajak sekaligus. Ya, selain itu kode billing nanti akan secara otomatis diberikan oleh sistem pada saat SPT kita berstatus kurang bayar. Ya, saat ini misalkan SPT kita kurang bayar, maka kita harus membuat kode billing secara terpisah ya untuk bisa dibayarkan ke bank atau kantor pos persepsi. Tapi untuk kedepannya nanti saat Cortex berlaku, maka ketika SPT kita kurang bayar, otomatis sistem Cortex akan mengenerate kode billing, dan setelah itu tinggal kita bayar ke bank persepsi atau kantor pos. Ya, selanjutnya untuk proses pembayaran nanti saat Cortex berlaku, maka pembayaran dapat dilakukan melalui sistem bank persepsi yang terhubung dengan sistem DJP, misalkan melalui mobile banking maupun internet banking. Selain itu, pembayaran juga bisa menggunakan deposit. Deposit pajak ini sederhananya mirip di e-wallet ya saat ini. Jadi kita sudah memiliki e-wallet dalam Cortex berupa deposit pajak ini, maka kita bisa menggunakan saldo dari deposit pajak tersebut untuk melakukan pembayaran pajak, baik pajak yang kurang bayar yang sudah ada maupun yang akan timbul kemudian. Ya,
Dalam Cortex nanti juga akan ada kemudahan pengembalian kelebihan pajak bagi wajib pajak yang memiliki profil risiko rendah, di mana kelebihan pembayaran pajaknya ini akan diselesaikan secara otomatis melalui Cortex ya. Jadi tidak perlu lagi ada namanya pemeriksaan atau penelitian oleh AR maupun fungsional pemeriksa pajak. Jadi bisa langsung dikembalikan melalui aplikasi Cortex ini. Ya, kemudian di Cortex nanti untuk menyampaikan SPT akan sangat memudahkan wajib pajak. Untuk jenis SPT tahunan orang pribadi itu cukup satu jenis SPT, berbeda dengan saat ini ya. Saat ini itu orang pribadi memiliki 3 jenis SPT, yaitu SPT 1770, kemudian 1770S dan 1770SS. Nanti ke depan tinggal satu saja, berupa satu jenis formulir SPT tahunan untuk semua jenis wajib pajak orang pribadi. Kemudian berikutnya adalah SPT yang disampaikan itu akan menggunakan free populate data ya dari seluruh bukti potong maupun faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak lain. Misalkan kalau kalian dipotong pajak dari perusahaan maupun lawan transaksi, itu akan otomatis masuk notif di Cortex ya. Termasuk juga kalau misalkan mendapatkan faktur pajak dari pihak lain, itu akan menjadi dasar dalam pelaporan SPT nanti. Selain itu di Cortex nanti akan terintegrasi semua ya, mulai dari pembayaran, e-butpot maupun e-faktur itu akan digunakan dalam rangka untuk membuat SPT, di mana faktur akan digunakan sebagai dasar pembuatan SPT masa PPN, sedangkan e-butpot maupun e-statement atau laporan keuangan itu akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan SPT tahunan PPH ya. Jadi kita tidak terpisah lagi aplikasinya ya. Selain itu kita akan mendapatkan notifikasi manakala jatuh tempo pelaporan SPT itu sudah mendekati, sehingga kita juga bisa untuk mewaspadai keterlambatan pelaporan SPT sehingga terhindar dari denda atau sanksi. Untuk persiapan pembuatan SPT ini kita cukup membutuhkan 3 macam dokumen, yaitu faktur pajak untuk SPT masa PPN, kemudian bukti potong pajak untuk SPT masa PPH, dan untuk penyampaian SPT tahunan itu menggunakan laporan keuangan bagi yang melaksanakan pembukuan, dan menggunakan rekapitulasi peredaran bruto atau yang kita sebut sebagai pencatatan bagi wajib pajak UMKM. Adapun untuk kalian yang sebagai karyawan itu cukup menggunakan bukti potong dari perusahaan maupun instansi tempat kalian bekerja. Nanti di akun portal kita yang disebut dengan Taxpayer Portal itu kita bisa melihat beberapa informasi terkait dengan identitas wajib pajak, jenis pajak terdaftar, meliputi kewajiban pajak apa saja yang menjadi kewajiban kita. Kemudian kita bisa melihat riwayat permohonan, meliputi permohonan layanan apa yang sedang kita ajukan, dan kita bisa men-tracking sampai di mana proses dari permohonan kita. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat saldo manakala kita memiliki katakanlah deposit maupun jumlah kelebihan pajak, itu bisa kita cek juga dalam Taxpayer Portal kita. Selain itu kita juga bisa melihat daftar fasilitas pajak apa saja yang kita miliki. Misalkan kita memiliki fasilitas tax allowance misalkan ya, dan seterusnya itu bisa dicek juga di profil Taxpayer Portal kita. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat kode billing yang sedang aktif, berbeda dengan sekarang ya, ketika kita membuat kode billing di DJP online itu kita nggak bisa melihat daftar kode billing yang aktif. Jadi di Cortex nanti daftar kode billing aktif akan kelihatan di Taxpayer Portal kita ya. Di Taxpayer Portal kita juga akan ada menu buku besar wajib pajak. Jadi ini semacam riwayat transaksi debit kredit ya, mirip seperti di mobile banking. Jadi ada pemasukan dan pengeluaran terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan kita, dan ini bisa diunduh ya untuk mengetahui riwayat transaksi kita ya. Jadi kesimpulannya, Taxpayer Account Management atau TAM yang ada di Taxpayer Portal kita nanti saat Cortex sudah berlaku cukup sangat bermanfaat ya. Nanti akan terintegrasi dengan semua aplikasi dan juga akan memudahkan akses bagi wajib pajak ya. Yang terakhir mengenai kanal layanan wajib pajak saat Cortex nanti berlaku akan terdiri atas 3 ya, yang disebut dengan 3C, yaitu click, call, and counter. Jadi bisa diakses secara online melalui Cortex, juga
juga bisa diakses melalui call center 1500-200, dan juga nanti akan tetap bisa diakses secara tatap muka langsung ke KPP secara offline. Perbedaannya nanti adalah saat Cortex berlaku nanti akan bersifat borderless service. Jadi kalau misalkan kalian terdaftar di KPP Makassar ya misalnya, terus kalian ingin mendapatkan layanan di KPP Jakarta, itu bisa karena sudah borderless, sehingga layanan perpajakan bisa di KPP manapun di seluruh Indonesia tanpa harus melihat wajib pajak terdaftar. Seperti itu rangkuman dari Cortex berdasarkan informasi dari DJP, dan informasi ini juga bisa dapat kalian dapatkan di www.pajak.go.id. Ya, lalu apa yang harus dilakukan dengan menjelang berlakunya Cortex di awal tahun 2025. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas di konten selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.